pertanyaan dari sinetron lawas ya, yang berjudul apa? Inikah rasanya. Rasanya, oke. Sekarang silakan jawab Gilbert. Ini pertanyaan sebuah konsultasi ya. Gimana caranya supaya bisa balik lagi eksis di dunia hiburan? Untuk bisa eksis lagi di dunia entertain atau enggak masukkan ide-ide usaha? Iya. Sebenarnya kalau masuk lagi di dunia entertain sekarang gini, kemauannya Aji sekarang mau nggak? seperti apa? Ya. Sanggup nggak gitu ya? Dengan kondisi yang sekarang ada, baik fisik dan mental, Aji siap nggak untuk masuk ke sana? Atau semua balik lagi ke niat? Oh, begitu ada niat, ada jalannya tuh. Aji mau menggeluti apapun, ketika kita mau masuk ke dalam satu buah project, ya itu yang harus kita tekuni dan kita kuasai. Pastikan kita kuasai. Baik. Walau sebetulnya kan gini, hidup ini kan life circle. Dari titik start, ada waktu decline. Yeah. Jadi bukan kapan kita akan memulainya, tapi kapan kita akan mempertahankan dan kita akan memulai sesuatu yang baru untuk di mana titik decline itu pasti ada. Oke. Baik, lanjut. Boleh, buka. Pengacara, Ji. Pengacara. Ini kita bahas soal pengacara. Oke, silakan Rifki, buka. Rifki buka. Buat Rifki, Gilbert, muka kamu kan cakep tuh. Pernah nggak ada cewek-cewek yang coba deketin dan flirting walaupun tahu kamu udah beristri? Apalagi kan kamu juga DJ. Iya, cukup, ya kan? Ada istrinya? Oke ya. Ada nggak? Saya izin Pertanyaannya jawab ada. ya. Ada nggak? Ada. Kalau berbicara ada. Enggak, jangankan yang good looking, kaum good looking, yang Biasa kurang aja. pun yang biasa aja pasti akan ada godaan. Selama kantongnya juga tebel-tebel apalagi. Apalagi yang kantongnya tebal. Ya. Tapi gimana kita menyikapinya lagi, balik lagi. Ya kalau kita mau ya jalanin. Ada yang salah, pasti salah. Mindsetnya apa dong mindsetnya? Mindsetnya balik lagi tadi yang seperti Rifki sampaikan. Itu udah betul banget. Kalau kerja itu apa niatnya gitu ya? Kerja kita niatnya apa? Oke, baik. Kalau niatnya cari nafkah ya udah. Untuk keluarga. Tapi kalau di sela cari nafkah itu ada kesempatan untuk melakukan hal seperti itu dan punya niat, terlaksana. Iya. Semua itu berawal dari niat. Benar, Sekarang Gilbert buka pertanyaannya. Buka saya yang gitu. Aji. Aji pendiam banget ya dia. Apa tanggapan kamu tentang poligami? Nah, Pernah nggak kepikiran kamu mau poligami? baru juga nikah ya, udah kepikiran poligami. Berat sekali ya itu ya. Anji, tanggapan kamu tentang poligami pernah? Pendapat ya Pak? Ya, atau kamu pernah kepikiran nggak untuk Satu aja nggak habis. Tapi pendapat tentang poligami itu sah-sah aja bagi yang memang sanggup berlaku adil terhadap satu, dua, dan ke yang lainnya. Tapi pernah nggak kepikiran untuk poligami? Nggak, karena aku orangnya nggak adil. kamu orangnya Aku nggak sadar adil? diri sulit untuk adil, gitu kan? Seperti itu. Gila pada wise-wise semua ini mungkin pengaruh umur ya. Oh kalau dulu beda. Oh dulu beda. Kita jawab kayak gini nih, boleh nggak poligami? Oh boleh. Ya emang boleh, tapi ada niat ya bisa jadi kepikiran. Sekarang makin usia udah makin wise ya. Oke, saya aja buka. Rifki, Oh iya. kalau anak kamu beranjak dewasa mau menikah di usia muda, Seperti kamu, 20 tahun. 20 tahun, boleh nggak? Atau Boleh. nasihatnya apa? Ya. Nasihatnya apa? Kalau dia siap secara mental dan semuanya, secara materi, secara kasih sayang, siap. Kasih sayang ya. Gue kasih sayang tuh ini ya, oke baiklah. Go ahead gitu. Oh silakan. Cuman balik lagi, kita jadi orang tua juga nggak bisa terlalu keras sama anak-anak zaman sekarang. Kita kasih pengertian aja. Bahwa? Kalau menikah tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Seperti apa? Seperti itulah. Kalau dia siap, Gak apa-apa. nggak apa-apa. Tantangannya apa sih kalau menikah di usia muda banget tuh? Menurut kamu? Yang harus diperhatikan. Nah, jadi perhatian. Tolong perhatian gitu. Iya. Muda banget. Siap sama enaknya nggak gitu? Labilnya kali ya. Labilnya, karena masih emosional Iya, gitu kayaknya. ya. Oke, baik. Lanjut pertanyaan berikutnya. Enggak, itu dong satu lagi buat Gilbert. Satu lagi Ya buat kan, Gilbert. Gilbert itu pernah posting, istrinya pernah posting ya? Iya. Posting dengan tumpukan-tumpukan dolar, ya kan? Wow. Bet. Apakah, wow. Lempar lah bet, satu gepak bet. Wow. Ini dalam rangka apa sih? Masih ada sisanya nggak sih dolarnya? Nanti kita bahas ya. Terus kan dia udah pengacara nih ya kan? Pernah kamu juga menangani kasus Sheila Marsha kalau waktu itu ya, kasus perceraiannya. Terus kenapa lagi dia masih terjun lagi di dunia sinetron? Sinetron yang laga lagi, yang lebih capek lagi gitu. Ada apa? Terus kapan kamu bisa jadi lawyernya sih di tengah syuting-syuting Itu sinetron? sebenarnya Belajarnya kapan? balik lagi ke branding.
Jadi Yaitu? pengacara dan dia laga. Jadi dia kalau lawan pengacara lain tuh pengacara lain takut. Oh ya, karena Wah, ilmu nih ya. karena dia bisa terbang. Ya, balik. Oke, ini masih dari dunia sinetron. Ada Ayu Dia Pasha. Ini juga, ini Oh, kadang-kadang ini. tuh wise gitu, kadang-kadang jadi antagonis ya kan. Iya. Pernah main ya? Pernah Waktu itu dong. jadi antagonis atau lagi jadi protagonis? Wah, jadi antagonis banget. Oh. Dan tektokannya sama Rifki terus. Kamu jadi? Rifki jadi anak tirinya. Oh, anak Oh, yang tirinya. tersakiti. Yang tersakiti, bet. Alah, coba kita lihat profilnya Ayu Dia Pasha berikut ini. Oke, sudah bersama dengan Ayu Dia Pasha. Coba lihat wajahnya. Oh, sangat familiar sekali ya gitu. Tapi kan yang kalau aku ya, karena kita di zaman yang kurang lebih mirip-mirip. Ingatnya Iya. kan dulu di zaman masih jadi apa sih, announcer dulu atau penyiar ya? Aku awalnya tuh udah masuk dunia entertainment ke dunia model dulu. Model Baru dulu kan? kemudian penyiar. Betul. Penyiar kan, Iya, betul kan? Ya, aku betul. ingat penyiar karena Iya. ya gitu ya. TV swasta mulai hidup. Mulai hidup. Nah, itu mulai masuk ke TV swasta. Kenapa nggak terusin jadi penyiar sih waktu itu? Kan waktu itu apa ya? Oh, hamil pertama, hamil kedua. Jadi fokus besarin anak-anak. Dulu. Setelah kembali lagi, Setelah balik lagi justru tawarannya ke dunia sinetron. Sampai sekarang nggak Sampai berhenti ya gitu ya kan. Dan ini kan kita lihat dulu nih kompilasi sinetron yang dibintangi oleh Ayu Dia Pasha. Ada banyak sekali gitu. Kan dulu kuliahnya tuh kuliah hukum di jurusan hukum kan? Bener, Jurusan kuliah hukum. Cita-citanya dulu tuh apa? Masih inget nggak dulu? Dulu tuh cita-citanya pengen jadi politisi. Percaya Oke. nggak sih? Percaya, masih bisa kok. Pengen jadi politisi tapi begitu masuk dunia entertainment jatuh cinta sama dunia entertainment, lupa deh sama cita-cita awal. Apa sih yang membuat jatuh cinta dari dunia entertainment, terutama sinetron ya? Apanya? Terutama sinetron ya, karena menarik sih kita menghidupkan sebuah tokoh atau karakter yang cuman ada di tulisan menjadi ada gitu. Jadi dan saya bisa memainkan banyak peran yang nggak mungkin dilakuin di dunia dalam kehidupan nyata. nyata. Iya. Misalnya dulu juga pernah kepikiran pengen jadi dokter gitu. Terus ternyata di dunia film atau sinetron Aku bisa jadi jadi dokter. Jadi bisa jadi politisi juga ya? Bisa juga. Kalau politisi bisa main sinetron juga? Oh, salah. Sempat waktu itu dapat tawaran main di sebuah TV swasta untuk peran menjadi wakil presiden. Oh. Jadi judulnya waktu itu adalah Ayahku Presiden. Dan saya diminta untuk jadi wakil presiden, udah lolos audisi, nggak diterusin. Itunya Sayang. proyeknya nggak diterusin. Ya. Oh, jadi memungkinkan untuk mengeksplor berbagai macam profesi Betul, gitu ya. betul. Oke. Nah, ini juga ini menarik. Ini ada YouTube-nya juga loh, wawancara-wawancara juga ya. Iya. Tapi yang diwawancara banyak kan motivator-motivator gitu ya. Betul, iya. Sama lebih ke pendidikan ya, karena saya merasa sebagai orang tua gitu, dan saya sangat mencintai dunia pendidikan. Pengen lihat gitu generasi muda Indonesia itu semakin baik, semakin bagus. Jadi senang bicara mengenai hal pendidikan, dan itu juga memotivasi diri saya sendiri sih sebetulnya, Kak Ros. Iya. Kan ini dari pramugawati, kemudian penyiar, kemudian jadi ibu dulu fokus ya membesarkan anak-anak, habis itu kan kelihatan jadi kayak nggak bisa diem sebetulnya gitu ya. Benar gak sih? Bener, soalnya dari kuliah ya Kak Ros, aku tuh udah kerja paruh waktu, karena waktu itu orang tuaku tuh ngomong gini, kamu pokoknya ayah ibu bekali sampai kuliah. Begitu sudah selesai kuliah harus sudah bisa mandiri. Nah, di challenge kayak gitu kan, jadi saya curi start duluan. Waktu kuliah saya udah mulai kerja tuh, udah mulai nabung, udah mulai tuh Kak Ros beli cincin emas, gelang emas dari Pintar hasil yang dibeli sendiri. gelang emas ya. Dan sampai sekarang masih kesimpan dan kepake. Dan ya itu investasi Iya, jadinya. investasi jadinya, betul. Oke. Nah, itu pada saat kembali lagi ke dunia hiburan ya, anak-anak nggak protes? Jadi waktu anak-anak saya hamil terus melahirkan, 1-2 tahun pertama itu saya stay di rumah. Oke. Jadi bener-bener Full time mom ya? full time mom. Terus kemudian ketika mereka sudah mulai besar, saya kembali lagi. Makanya jarak anak pertama dan anak kedua tuh 6 tahun. Oh. Jadi memang sudah diatur sedemikian Di-planning. rupa. Iya. Oke. Nggak Tapi protes juga. Anakku yang pertama tuh yang sempat tapi nggak protes secara nyata, cuman dia menyimpan dalam hati. Pas gede baru tahu bahwa ternyata dia dulu menyimpan kerinduan ingin selalu bersama ibu, tapi waktunya terbatas. Ya, tapi kan ngalamin. ibu yang bekerja itu karena juga memberi teladan ya, untuk apa kalau ada yang
keinginan itu memang harus dengan usaha gitu ya, salah Betul, satunya ya. betul. Oke. Kita describe foto yang berikut ini. Wes, ya apa menggambarkan ini? Kita kok pengen belajar ya, pengen belajar juga banyak hal gitu ya tentang bagaimana membangun hubungan tuh supaya tetap sehat, istrinya bekerja Iya. tapi tetap bisa ya kan di tengah dunia ini sekarang lagi banyak berita, banyak yang bubar jalan di tengah-tengah. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.